Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Nusantara dan salam Bhinneka Tunggal Ika. Baiklah sahabat, di edisi video kali ini kita bermotovlog di kota Surabaya ya. Hari ini saya cukup tertarik pengen melihat sebuah lokasi tempat yang pernah menjadi salah satu ikon yang cukup legendaris ya di kota Surabaya. Dan saya sudah berada di Jalan Girilaya. Lokasi tersebut lokasi apaan? Jadi lokasi yang akan kita lihat kondisi terkininya adalah bekas lokalisasi Ndoli, teman-teman. Di mana lokalisasi tersebut dulu pernah menjadi salah satu ikon kota Surabaya yang sangat melegenda, bahkan disebut-sebut sebagai lokalisasi terbesar di Asia Tenggara. Dan kalau saya perhatikan di Jalan Girilaya ini cukup ramai teman-teman di jam segini ya. Dulu malah makin ramai gitu ya. Masuk ke area Jalan Girilaya ini. Sahabat, dan lokalisasi Ndoli itu jika kita baca-baca sedikit sejarahnya ya, mulai awal didirikannya, singkat cerita, singkat sejarahnya, konon lokalisasi Ndoli dulu itu sebelum didirikan lokalisasi adalah tempat makam Tionghoa gitu ya, ataupun kuburan-kuburan Cina yang kemudian makam-makam tersebut dihancurkan oleh para pendatang di sekitar tahun 1966. Setahun kemudian datanglah seorang keturunan Belanda yang bernama Ndoli Cavit gitu ya. Dia seorang perempuan keturunan Belanda yang menikah dengan pelaut dari Belanda juga. Kemudian Tante Ndoli ini mendirikan sebuah lokalisasi yang cukup kecil ya di Gang Ndoli pada saat itu, yang sebenarnya tujuannya didirikan lokalisasi tersebut hanya untuk melayani tentara-tentara ataupun prajurit-prajurit ya angkatan laut dari Belanda. Namun ternyata cerita dari keberadaan lokalisasi ini cepat menyebar, disebut-sebut karena pelayanan yang diberikan di lokalisasi ini memuaskan gitu ya oleh beberapa orang yang pernah mendatanginya. Kemudian di tahun 1968 1969 mulai berkembang pesatlah yang dinamakan lokalisasi Ndoli ini. Jadi lokasi ini sebenarnya ataupun bekas tempat prostitusi terbesar di kota Surabaya memang sudah terkenal ya puluhan tahun yang lalu. Kemudian pada tahun 2014 lokalisasi ini resmi ya ditutup oleh Wali Kota Surabaya, Ibu Risma. Sebenarnya di mana sih tepatnya Gang Ndoli itu, teman-teman? Baik, saya akan tunjukkan ya. Mungkin diantara teman-teman nggak ngerti gitu ya. Kalau sahabat-sahabat saya di sekitar kota Surabaya dan sekitarnya dengan lokalisasi ini sudah nggak asing lagi. Minimal pernah lewat ya, meskipun nggak pernah jajan gitu. Minimal pernah lewat. Dulu saya juga pernah beberapa kali lewat di tempat ini, teman-teman ya. Ramenya itu loh ya, minta ampun gitu. Yang membuat mata ini padang jingklang ya. Di sebelah kiri kita ini, teman-teman, jadi Jalan Kupang Gunung Timur Gang 1. Nah, disinilah teman-teman dulu pusat ya keramaian di kota Surabaya itu, yang disebut-sebut Gang Ndoli ya. Sekarang ini seperti ini ya, bisa dilihat teman-teman. Aku sendiri juga penasaran ya dengan lokasi ini ya. Maaf, sekarang kan bukan lokalisasi ya. Saya cukup penasaran dengan lokasi ini terkini gitu. Jadi kondisinya sekarang seperti ini, hanya pemukiman warga biasa saja teman-teman. Kalau kita perhatikan ya, ada beberapa warung juga, dan sepertinya ini bekas-bekas
tempat ya prostitusi tersebut. Sekarang kondisinya seperti ini. Dulu masuk gang ini ramenya minta ampun gitu ya. Perempuan-perempuan cantik-cantik sing melenuk-melenuk mumpluk gitu ya, sing merusuh putih-putih gitu. Berada di akuarium besar gitu ya. Rumah-rumah yang bagian depannya dulu ini dibuat full kaca gitu teman-teman, dan di dalamnya situ duduk-duduk gitu ya para perempuan-perempuan yang cantik-cantik, sing wayu-wayu, sing putih-putih merusuh gitu ya. Jadi yang datang ke situ tinggal pilih wae wis, nggak perlu bersusah-susah ya, banyak calo, banyak yang menawarkan, wis kamu tinggal bilang iya gitu saja sudah sudah terdapatkan ya apa yang kamu inginkan. Nah, dulu memang sempat ada cerita juga teman-teman, ada seorang yang mau mencari PSK gitu ya, gampangannya di tempat ini, namun salah juga masuk ke tempat warga, ke rumah warga biasa gitu. Lucu jadinya ya. Karena ya memang lokasi ini berbaur jadi satu dengan rumah penduduk gitu, jadinya nggak ada perbedaan gitu ya, mana sebenarnya lokalisasi dan rumah warga penduduk yang biasa. Meskipun mungkin bagi orang kota Surabaya dan sekitarnya sudah bisa membedakan, namun untuk orang-orang yang luar dari kota Surabaya pasti masih bingung ya, apalagi yang pertama kali datang ke tempat ini masih bingung lah untuk membedakan gitu. Sebenarnya memang ada perbedaan antara rumah yang dijadikan sebagai lokalisasi dan rumah warga gitu. Ada tanda khusus teman-teman, kalau nggak salah tandanya itu ditulisi RM atau seperti apa gitu loh. RM itu rumah masyarakat atau gimana gitu loh dulu. Pokoknya ada perbedaan ya. Baik sahabat, kita belok kanan ya. Kenapa belok kanan? Ya karena areal ini dulu juga sangat ramai teman-teman, betul ya. Ketika jaya-jayanya dulu, Gang Doli itu, tempat ini juga kena imbasnya, ramai banget. Namun sekarang kondisinya seperti ini teman-teman. Ini hanyalah pemukiman warga masyarakat biasa ya. Aku pikir tempat ini tempat yang normal-normal saja saat ini, meskipun dalam tanda kutip mungkin ya, mungkin saja masih ada PSK-PSK-nya, namun saya yakin juga tidak membuka diri secara terang-terangan gitu, bisa juga lewat online dan sebagainya. Nah seperti ini. Kemudian di samping kanan kita ini teman-teman, nah itu di belakangnya anak-anak yang bermain ya di sini. Nah di sini dulu kalau nggak salah itu tempat diskotik karaoke yang cukup gede juga ya gitu loh. Jadinya memang bener-bener jalur ini dulunya ya teman-teman, rame banget wes, pokoknya wadet. Dan bonusnya kalau lewat sini itu kita bisa melihat gitu ya, kupu-kupu malam sing wes bening-bening. Betul ya, aku nggak bujui, karena dulu ketika lokasi ini masih beroperasional itu saya beberapa kali lewat sini gitu ya. Jadi sudah sebenarnya tidak asing lah bagi saya lokasi ini. Namun sekarang kehidupannya sepertinya 180 derajat ya, terbalik dari pada ketika ataupun pada saat ketika saya lewat beberapa tahun yang lalu. 2014 ditutup secara resmi ya oleh wali kota, berarti sudah 7 tahun teman-teman lokalisasi ini ataupun lokalisasi Doli berhenti beroperasional. Sempat menuai protes, kritik dan lain sebagainya dari warga masyarakat yang berada di sekitar sini, karena memang sebagian besar warga masyarakat yang berada di sekitar Gang Doli itu memang pada saat itu menggantungkan hidupnya ya dari berbagai jenis usaha yang dijalaninya, sehingga mau tidak mau ya terkena imbasnya dengan ditutupnya Gang Doli tersebut. Tentunya juga mematikan banyak sekali mata pencaharian masyarakat. Meskipun wali kota Surabaya saat itu juga mendirikan banyak UMKM ya di sekitar lokasi tersebut, namun sejauh ini saya nggak ngerti bagaimana perkembangan UMKM tersebut.
apakah benar-benar bisa bermanfaat untuk masyarakat ataukah hanya sekedar program sesaat ya. Saya sendiri nggak ngerti ya, mudah-mudahan bisa menjadi sebuah program yang berkelanjutan, teman-teman, bisa membudidayakan ya warga masyarakat yang berada di sekitar Gang Doli tersebut secara positif, agar kehidupan masyarakat yang dulunya sudah mendapatkan sebuah penghasilan tetap itu bisa tetap berkelanjutan. Ya itulah teman-teman ya, sebuah kebijakan memang mau tidak mau memang harus memakan korban. Apapun itu kebijakannya, pasti ada yang menjadi korban. Apalagi hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat ya, tentunya ya wes itu dipastikan akan banyak masyarakat yang terimbas. Namun ya itulah ya, kebijakan tentunya diambil untuk menuju proses perbaikan, proses kebaikan yang diharapkan bisa menjadi tolak ukur kehidupan di generasi-generasi berikutnya. Begitu teman-teman, kira-kira ya, ini sih sudut pandang saya saja gitu. Berbicara tentang PSK, kemudian perempuan-perempuan malam ataupun kupu-kupu malam, ini memang dari zaman dahulu kala memang sudah tidak bisa diberantas ya, tidak bisa dibersihkan. Karena apa ya? Karena masih ada yang memakai jasa mereka. Ya, mereka ada karena mereka memang dibutuhkan oleh sebagian orang. Jadi mereka juga sebenarnya apa ya? Bisa dibilang nuruti karepe sing tuku kan gitu. Kalau orang Jawa kan bilangnya seperti itu ya, karena ada ya pembeli, akhirnya penjual pun ada. Kira-kira seperti itulah. Baiklah sahabat, dan sebenarnya itu adalah cerita sedikit saja ya tentang kehidupan di dunia ini, bahwasanya terkadang kita melihat dunia ini tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, tidak sesuai apa yang kita harapkan ya. Banyak sekali fakta-fakta kehidupan yang mungkin bertolak belakang dengan sistem pola pikir kita, terutama yang berkaitan dengan perempuan-perempuan malam, kupu-kupu malam, ataupun bisa disebut PSK. Terkadang di antara kita banyak ya yang mencaci maki, menghujat dengan seudele dewe gitu loh. Dengan seenak udele dewe gitu loh. Ya, kamu itu sampah, kamu itu nggak berguna, kamu itu seperti ini, seperti itu. Saya sih cukup prihatin teman-teman dengan hal-hal yang seperti itu ya. Kalau saya menyikapi dengan sahabat-sahabat saya yang mungkin ya bekerja di dunia malam, apakah saya akan menghujat habis-habisan mereka? Enggak ya. Mereka sedang melalui sebuah proses kehidupan saja ya, bagi saya seperti itu. Sedang melalui proses kehidupan yang berada di lingkaran kehidupan mereka tentunya. Apakah itu yang berkaitan dengan hal buruk, hal baik, mereka sedang menuju proses tersebut. Janganlah kita kemudian semena-mena untuk mencaci maki, menghujat seseorang yang tentunya itu hanya berasal dari pola pikir kita sendiri, teman-teman, tanpa melihat ya sudut pola pikir orang lain ya, yang tentunya memang sangat bertolak belakang dengan kita. Kalau saya sih lebih baik kita menghargai, menghormati apapun yang dikerjakan orang-orang tersebut, karena orang-orang tersebut tentunya juga sudah menjadi manusia dewasa, manusia yang memiliki pola pikir, manusia yang memiliki memperhitungkan pertanggungjawaban dan sebagainya, positif negatif, semuanya sudah. Kita semua manusia dewasa, manusia yang diciptakan dengan sempurna, sudah bisalah memilah gitu, apa yang harus dikerjakan, apa yang harus ditinggalkan, ya kan? Sepertinya nggak terlalu penting juga ya kita itu untuk terlalu ekstrim untuk mengingatkan seseorang, karena pada dasarnya mereka pun sendiri sebenarnya juga berpikir akan hal tersebut. Cuman mungkin ada titik tertentu yang menjadi target dalam kehidupan mereka, di mana mereka harus menghentikan segala sesuatunya. Nggak ada manusia yang benar-benar bajingan gitu ya seumur hidupnya, menurut saya ini ya, tapi nggak tahu juga kalau ada. Nggak ada orang-orang yang benar-benar itu bangsat seumur hidupnya. Ada di suatu titik tertentu
orang-orang tersebut akhirnya bisa menjadi baik. Tak jarang juga teman-teman, banyak ya yang dulu teman-teman kita yang suka berzina, suka berdosa, namun sekarang menjadi ahli ibadah. Banyak sekali. Itu hanya sekedar contoh kecil saja, supaya kita bisa melihat bahwasanya kehidupan ini terkadang tidak sesuai apa yang kita pikirkan. Jadi kalau saya sendiri sih melihatnya ataupun menyikapinya ya secara biasa saja. Mereka yang maling, mereka yang mencuri, mereka yang berzina, di suatu titik mereka pasti akan berpikir apa yang mereka kerjakan salah, dan seharusnya kalau mereka manusia normal akan bisa berbenah diri gitu ya. Karena tidak ada manusia yang benar-benar baik di dunia ini, dan tidak ada orang yang benar-benar bangsat di dunia ini. Ya, kira-kira seperti itulah. Waduh, aku ngomong ini terlalu dalam ini, Rek. Bapak sahabat, dan inilah kota Surabaya ya. Kota Surabaya ditinggal ribuan ya warga masyarakatnya untuk mudik. Namun pada kenyataannya kota Surabaya masih tetap rame-rame aja ya. Kota Surabaya masih tetap ya seperti biasanya, ini hanya berkurang sedikit saja perasaanku. Bagi sahabat-sahabat yang saat ini sedang menikmati waktu liburannya di kampung bertemu dengan sanak family, semoga bisa menjadi awal yang baik bagi teman-teman untuk menjalin silaturahim yang lebih erat, silaturahim yang lebih baik antar keluarga yang mungkin ya bertahun-tahun nggak ketemu. Bagi sahabat-sahabat yang nggak bisa mudik, ya nggak apa-apa juga gitu ya, karena masih ada waktu di kemudian hari. Mungkin sehabis lebaran atau lain sebagainya kan masih bisa mudik gitu ya. Kita tunggu sistem penyekatan ini berlalu dulu. Ada orang yang memakai trik seperti itu ya. Sekarang penyekatan ruame di mana-mana. Ya sudahlah, saya nanti mudik gitu ya, habis lebaran aja. Banyak juga yang seperti itu. Bahkan ada juga yang saya mudik tahun depan aja gitu ya, menunggu kondisi baik. Banyak juga yang seperti itu. Namun kalau sekarang saya melihat di berita-berita televisi ya, banyak masyarakat yang memang ingin mudik ya. Menurut saya itu sah-sah saja ya. Meskipun pemerintah melarang ya, tapi gimana lagi gitu. Karena sebagian orang itu memiliki waktu yang tidak bisa di-set ulang. Mungkin ya, pokoknya kudu waktu itu gitu ya. Waktu ini saya harus bisa mudik gitu. Karena ada rencana seperti ini, A, B, C, D, E, F, G, kita kan nggak ngerti ya kebutuhan orang gitu ya, situasi dan kondisi orang ya. Tapi kalau menurut saya sih ya ambil yang terbaiknya saja. Kalaupun mudik ya mudik saja, tetap jaga kesehatan, jaga keselamatan ya kan. Kemudian jaga dompetnya juga. Karena kebiasaan kalau mudik ya itu biasanya lebih ke kegiatan yang sedikit berhura-hura gitu, sedikit pemborosan gitu loh. Ya sah-sah saja ya, kan kita kan dapat THR gitu. THR gue 11 bos. THR gue habis sih. Kalau teman-teman nggak tahu ya. Baiklah sahabat, dan kita belok kiri ya untuk melintas di Jalan Diponegoro. Kemudian jalan ini nanti ya akan terhubung ya ke jalan pertama tadi kita bermotovlog. Namun setidaknya ya inilah Surabaya di siang ya. Di malam hari teman-teman, inilah kota Surabaya di malam hari. Meskipun ditinggal pemudiknya, kota Surabaya tetap saja ramai ya. Jangan ada yang berkecil hati yang nggak bisa mudik, masih berada di kota Surabaya ataupun berada di kota-kota yang lainnya. Nikmati, hibur diri teman-teman semuanya dengan caranya masing-masing gitu ya. Karena nggak ada ya kota-kota yang benar-benar sepi gitu ketika musim-musim pemudik yang seperti ini, nggak ada. Bahkan di beberapa kota malah rame gitu ya dengan situasi yang seperti ini. Baik teman-teman, itu lampu hijau ya, kita rodok sentek biar tidak terjebak. Baiklah teman-teman, kita tadi lewat yang sebelah kiri kita ini ya jalurnya menuju ke Jalan Girilaya. Kali ini kita
naik ke jalan layang ini. Surabaya kaya cantik kotanya, mantep. Jalan-jalan malam di kota Surabaya jam segini juga semriwing gitu. Dan teman-teman, di sebelah kiri kita yang saya tunjuk itu adalah Gedung Setan ya. Sekali lagi itu adalah Gedung Setan, dimana itu merupakan salah satu tempat terangker di kota Surabaya. Kalau di Google sih ada, meskipun gedung tersebut ya masih didiami atau ditinggali hingga saat ini sahabat-sahabat kita dari keturunan Tionghoa kalau nggak salah. Saya pengen explore juga lokasi tersebut, pengen melihat dalamnya, namun sampai saat ini masih belum ada waktu. Kalau teman-teman mencari-cari tempat terangker di kota Surabaya, pasti itu Gedung Setan itu pasti muncul ya. Ya gedungnya di situ itu, dekat dengan jalan layang ini ya. Baiklah sahabat, kita ambil jalur kiri ya. Kalau lurus terus ke sana itu bisa menuju ke Balai Kota Surabaya, kemudian di Tugu Kota Surabaya yang terkenal ya, Tugu Pahlawan. Namun kalau ambil jalur kiri ini bisa menuju ke Pasar Tembok dan juga Pasar Loak ya, Surabaya. Di sekitar lokasi ini sebenarnya ada beberapa lokasi yang bisa dieksplor teman-teman. Di antaranya sebuah diskotik ya yang cukup besar di kota Surabaya, sudah terbengkalai. Dan diskotiknya itu sebelah mana? Di sebelah kanan kita ini ya. Namun proses perizinan di tempat ini nggak bisa ya, nggak bisa teman-teman untuk dieksplor ya. Boleh dieksplor tapi di lantai 1 dan 2 saja. Sedangkan diskotik tersebut berada di lantai 3 ya kalau nggak salah. Nah kira-kira seperti itu. Baiklah sahabat, dan di depan kita ini kita belok kiri, ini memasuki areal pasar ya. Nggak tahu jam segini apakah ramai. Biasanya pasar ini selalu ramai, namun ini di hari pertama lebaran sepertinya sepi-sepi aja ini ya. Biasanya tempat ini juga ramai loh teman-teman, betul. Masih ada ya yang berjualan sebelah kanan kita ini teman-teman ya. Pasar Tembok ini disebutnya, Surabaya. Meskipun ini hari lebaran ya tetap baik rame. Ini langganan saya juga kalau beli makan bebek di samping kiri kita itu tadi. Itu lumayan enak juga. Kalau wilayah Surabaya ini memang masakan-masakan bebek penyet sudah melegenda teman-teman. Banyak sekali tempat-tempat makan bebek penyet yang cukup terkenal ya di kota Surabaya. Kemudian di depan itu kita belok kanan teman-teman. Belok kanan itu menuju ke Pasar Loak Surabaya ya,
yang sudah terkenal puluhan tahun itu. Kalau ke Surabaya Pasar Loak ya pasti nyarinya ke situ, mencari barang-barang onderdil kendaraan bekas ya. Pasar Loak Surabaya. Namun sepertinya kalau jam-jam seperti ini masih tutup juga ya. Sebenarnya di sekitar jalur ini ada sebuah pabrik yang terbengkalai yang sudah saya eksplor ya, bekas pabrik Ruji. Beberapa waktu lalu sempat saya eksplor di beberapa part di sekitar jalan ini pokoknya. Baiklah sahabat, dan kita sudah berada di perempatan ya. Dan kalau belok kiri itu ya wes sekitar tempat ini ya, ya disebut Pasar Loak ya, sekitar tempat inilah ya. Namun di jam-jam yang seperti ini ya sepi karena ini Lebaran gitu. Biasanya rame juga gitu. Kota Surabaya jam segini teman-teman tetap ajib gitu ya. Baiklah, saya akan belok kiri ya untuk melihat deretan Pasar Loak. Mulai dari sini teman-teman ya, biasanya banyak barang-barang yang digantungkan di tempat ini. Nah, di sepanjang jalur inilah ya yang sangat banyak sekali tersedia onderdil motor bekas ya. Kalau hari normal biasa, mungkin teman-teman dari warga Kota Surabaya sudah tidak asing lagi bagi tempat ini dari keberadaan tempat ini ya. Baiklah sahabat, dan saya mohon pamit undur diri dulu. Udah sekian menit juga malah ini belakrak bolangnya kemana-mana. Tujuan awal tadi hanya sekedar melihat lokalisasi Doli yang sudah ditutup, malah nyampe ke sini. Baiklah, saya mohon pamit undur diri dulu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya.